Hai teman-teman, di sini saya akan melanjuti review materi yang kedua, yaitu manajemen pembelajaran. Yang pertama itu ada perencanaan pembelajaran, yaitu adalah proses perencanaan aktivitas pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Dan ini melibatkan identifikasi tujuan pembelajaran, penentuan strategi pengajaran yang sesuai, pemilihan materi pembelajaran, pengembangan evaluasi dan penyusunan rencana pembelajar yang struktur. Dalam perencanaan pembelajaran penting untuk mempertimbangkan pembelajaran untuk mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik peserta didik serta menggunakan metode yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dicapaikan. Materi tentang selanjutnya itu ada materi tentang perencanaan pembelajaran, yaitu biasanya mencakup berbagai aspek yang diperlukan untuk merancang pada pelaksanaan pembelajaran yang efektif. Adapun topik yang umumnya dibahas dalam materi perencanaan pembelajaran ini ada beberapa macam. Yang pertama itu ada penduluhan perencanaan pembelajaran, yaitu mengenalan konsep perencanaan pembelajaran, pentingnya perencanaan dalam proses pembelajaran dan penghubungan dengan pencapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua itu ada tujuan pembelajaran, yaitu pembahasan tentang pengertian, jenis dan karakteristik tujuan pembelajaran, termasuk juga keterkaitan tujuan pembelajaran dengan standar kompetensi atau kurikulum yang berlaku. Yang ketiga itu ada analisis peserta didik, pentingnya memahami karakteristik, kebutuhan dan keberagamaan peserta didik dalam merancang pembelajaran yang sesuai. Yang keempat itu ada pemilihan strategi pembelajaran, yaitu berbagai metode, pendekatan dan teknik pembelajaran yang dapat dipilih berdasarkan tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik dan konteks pembelajaran. Yang kelima itu ada pemilihan materi pembelajaran, proses memilih dan mengorganisasi materi pembelajaran yang relevan sesuai dengan tujuan mempelajari dan kebutuhan peserta didik. Yang terakhir itu teknologi dalam perencanaan pembelajaran, yaitu interaksi teknologi pendidikan dalam perencanaan pembelajaran termasuk penggunaan media dan alat pembelajaran digital. Materi perencanaan pembelajaran seringkali mencakupi teori-teori pendidik, prinsip-prinsip psikologi belajar, serta contoh-contoh kasus atau studi kasus untuk mempelajari konsep-konsep yang dibahas. Selain itu, membahas tentang faktor-faktor kontekstual yang mempengaruhi perencanaan pembelajaran seperti budaya, teknologi, dan lingkungan pembelajaran, dan juga sering menjadi bagian dari materi tersebut. Yang selanjutnya itu adalah pengorganisasian pembelajaran, yaitu membahas cara mengatur dan menyusun aktivitas pembelajaran sehingga proses belajar mengajar berjalan efektif dan efisien. Adapun beberapa topik yang umumnya dibahas dalam materi pengorganisasian dalam pembelajaran, yaitu yang pertama pendahuluan pengorganisasian pembelajaran, yaitu mengenalan konsep pengorganisasian pembelajaran, pentingnya struktur dalam proses pembelajaran dan hubungan dengan pencapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua itu ada desain kurikulum, pembahasan tentang pengembangan kurikulum termasuk identifikasi standar kompetensi, pemetaan kompetensi dan mengatur materi-materi pembelajaran dalam struktur kurikulum. Yang ketiga itu ada struktur pembelajaran, yaitu menyusun perencana pembelajaran mingguan atau harian termasuk penentuan waktu, urutan aktivitas, dan alokasi sumber daya yang diperlukan. Yang keempat itu ada pemilihan metode pembelajaran, yaitu pengaturan berbagai metode, strategi, dan teknik pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik peserta didik. Yang kelima itu ada kelompok pembelajaran, pembahasan tentang membentukkan kelompok pembelajar
pengatur interaksi antar anggota kelompok dan manajemen kelompok dalam mempelajari kooperatif atau kolaboratif. Yang terakhir itu ada evaluasi pengorganisasian pembelajaran, yaitu proses evaluasi terhadap pengaturan dan pelaksanaan pembelajaran untuk mengevaluasi efektivitas dan efisien proses belajar mengajar. Dalam materi pengorganisasian pembelajaran juga sering kali mencakup studi kasus, simulasi, atau latihan praktis untuk membantu peserta didik memahami konsep-konsep yang diajarkan. Selain itu, membahas tentang strategi penyelesaian masalah dan manajemen kelas juga bisa menjadi bagian dari materinya. Yang selanjutnya itu ada materi pelaksanaan pembelajaran, yaitu mengacu pada langkah-langkah konkret yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung di dalam kelas atau lingkungan pembelajaran lainnya. Adapun beberapa topik, yaitu yang pertama ada penduluhan pelaksanaan pembelajaran, di mana pengenalan konsep pelaksanaan pembelajaran ini berperan guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran aktif serta pentingnya interaksi dalam pembelajaran. Yang kedua itu ada aktivitas pembelajaran. Yang ketiga itu ada penggunaan media dan materi pembelajaran. Yang keempat itu ada keterlibatan peserta didik. Yang kelima ada manajemen kelas. Yang keenam itu ada penggunaan teknologi pembelajaran. Yang ketujuh itu ada pemberian umum balik. Yang kedelapan ada adaptasi pembelajaran. Yang kesembilan ada evaluasi proses pembelajaran. Yang kesepuluh ada refleks dan peningkatan. Materi pelaksanaan pembelajaran juga seringkali mencakup contoh-contoh kasus atau simulasi atau latihan praktis untuk membantu peserta didiknya. Selanjutnya itu ada materi evaluasi pembelajaran, di mana membahas tentang proses penilaian terhadap pencapaian tujuan pembelajaran serta efektivitas proses pembelajaran secara keseluruhan. Adapun beberapa topik sebagai berikut. Yang pertama itu ada penduluhan evaluasi pembelajaran. Yang kedua itu ada tujuan evaluasi pembelajaran. Yang ketiga instrumen evaluasi. Yang keempat itu ada asesmen kinerja. Yang kelima itu ada pengukur dan analisis data. Ada yang keenam itu umpan balik atau feedback. Yang ketujuh itu penggunaan hasil evaluasi. Yang kedelapan itu evaluasi formatif. 9 evaluasi sumatif. Dan terakhir itu evaluasi proses pembelajaran. Evaluasi pembelajaran ini juga termasuk mencakup contoh-contoh kasus, simulasi atau studi kasus untuk melatih praktis membantu peserta didik memahami konsep-konsep yang diajarkan. Selain itu membahas tentang penggunaan teknologi dalam evaluasi pembelajaran, etika dalam melakukan evaluasi dan komunikasi efektif terkait hasil evaluasi juga bisa menjadi bagian materi ini. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.